إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وزوجه وذريته وآل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصحابة أجمعين والأولياء والشهداء والصالحين جميعا أئمة المجتهدين ثم إلى أرواح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ عبد الله الشاطري والشيخ بهاء الدين الشيخ شيخنا جاجي نجم الدين بن جاجي الشهود الزوجاتي ثم إلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولتحصيل العلوم النافعة ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بكم في الدارين. آمين. فإن أصل طريق الدين فإن أصل طريق الدين mongko temen satuhune pokoke dalane agama iku al-qutul halalu panganan pikuatan kang halal. Wa inda dzalika lan ing dalem nalikane mengkono-mengkono alzamahu asy-syekh yulaqinuhu mulang sapa syekh hu ing murid zikran ing zikir minal azkari saking pira-pira zikir hatta yushghila saengga nungkulaken sapa murid bihi kelawan zikir lisanahu ing lisane murid wa qalbahu lan atine murid fayajlisa mongko lungguh sapa murid wa yaqula lan maca sapa murid masalan upamane maca Allah 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 ing lafal Allah Allah subhanallah subhanallah utawa ing lafal subhanallah subhanallah au ma utawa zikir silai ma yarahu kang ningali sapa syekh hu ing ma sapa nemake silai ma yarahu kang ningali to nekodaken hu ing ma sapa asy-syekhu syekh minal kalimati bayane ma minal kalimati nyatane saking pira-pira kalimah fala yazalu mongko ora gingsir sapa murid ora gingsir iku yuwazibu biasa akan sapa murid atau nglanggengaken sapa murid alaihi ing atase ma hatta tasqata sakata yaskutu hatta taskuta sahingga gugur apa harakatul lisani obah-obahe lesan wa takunalan ana apa kalimatu kalimah zikire ana iku kaannaha kaya temen satuhune kalimah iku jariyatun lumaku to mili alal lisani ing atase lisane murid min ghairi tahrikin saking tanpa ngobah-ngobahaken lesan. Thumma la yazalu mongko nuli ora gingsir sapa murid ora gingsir iku yuwazibu nglanggengaken sapa murid alaihi ing atase zikir hatta yasquta saengga gugur apa al atharu labat anil lisani saking lesan labat niku nggih lafal wa tabqalan tasi apa suratul lafzi gambare lafal fil qalbi ing dalem ati thumma la yazalu mongko nuli keri-keri ora gingsir sapa murid ora gingsir iku kadzalika kaya mengkono-mengkono muwadzabah al mafhum min yuwadzib alaihi hatta yumhasa hingga den lebur anil qalbi saking ati apa huruful lafzi pira-pira huruf lafal wa suratulan gambare lafal wa tabqalan tetap apa haqiqatu maknahu hakikate maknane lafal
lazimatan hale tetap, lazimatan hale tetap dil qalbi kadue ati hadiratan tur hadir tur hale hadir ma'ahu bareng sartane qalb ghalibatan tur melindih alaihi ngatasi qalb. Qad faragha teman-teman kosong apa qalb an kulli ma saking saben-saben perkara silai masiwahu kang saliyane zikir di annal qalba krana temen satuhune ati iku idza syaghala ing dalam nalikane ketungkul apa qalb bisyai'in kelawan suci-wici khala mongko sepi apa qalb an ghairi saking liyane syai' ayya syai'in iku endine suci-wici kana ana apa ghairi kana ana apa ghairi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ishtaghala bi dzikrillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin dijelaskan ketika seorang syekh mendapati murid yang sudah mampu tajrid, mampu memurnikan hidupnya hanya untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syekh kemudian menempatkan murid fi zawiyatin, di satu tempat dari pesantrennya atau musholanya atau masjidnya atau tempat yang memang disediakan khusus untuk murid berzikir. Kemudian memerintahkan seseorang untuk melayani kebutuhan pokoknya. Jadi disuplai kebutuhan pokoknya biqadri darurah, biqadrin yasirin minal qut al halal. Kenapa al qut kan al halal? Kata Imam Ghazali, fa inna aslad dini al-qutul halal. Karena pokok dasar agama itu makanan halal. Nah, maka di titik ini sangat penting bahwa setiap orang butuh makan. Peran makanan paling pokok adalah untuk menopang fisik, untuk menyuplai energi, menyuplai kebutuhan fisik. Kemudian dengan fisik yang sehat, karena tadi telah disuplai dengan makanan yang sehat, maka kemudian fisik ini mampu digunakan untuk beribadah. Maka peran pokok makanan ya di situ. Nah, untuk itu asluddin al-qut al-halal. Berarti betapa pentingnya makanan halal. Ini menjadi dasar agama. Jadi nggak main-main cari rezeki, aktivitas ekonomi itu bagian dari asluddin, pokok agama. Manakala makanan yang kita konsumsi itu makanan yang haram, maka itu akan menjadi media setan. Setan akan ikut masuk melalui makanan yang haram itu. Dan kalau setan sudah numpang makanan yang haram ke dalam tubuh kita, maka pantas saja baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa jalur setan di dalam tubuh kita ini mengikuti jalur darah. Ya, karena ini berangkat dari makanan yang kita konsumsi. Maka ketika makanan ini halal, makanan ini berkah, maka jalur setan tertutup. Setan tidak bisa numpang, tidak bisa naik ke makanan yang halal yang berkah. Maka baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kepada kita, barang siapa ketika dia makan itu diawali dengan basmalah, kemudian membaca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, maka makanan itu akan menjadi berkah dan makanan tersebut tidak bisa diikuti, ditumpangi oleh setan, sehingga kehidupannya ini akan menjadi enteng, mudah untuk diajak pada kebaikan dan diajak melakukan ibadah. Asluddin al-qut al-halal. Jangan sampai
makanan yang tidak halal kita berikan kepada keluarga. Jangan sampai kita memakan makanan yang tidak halal. Karena kalau makanan tidak halal dimakan oleh suami, suaminya nanti bisa jadi selingkuh. Dimakan oleh istri, istrinya rewel. Dimakan oleh anak, anaknya nakal. Dimakan oleh pejabat, pejabatnya korup. Dimakan oleh oleh karyawan, ya karyawannya licik, dan seterusnya. Asluddin al-qut al-halal. Maka talabul halal ini menjadi bagian dari jihad. Talabul halal menjadi bagian dari jihad. Bahkan Imam Ghazali saat berbicara tentang afat wa faidatun nikah, plus minusnya pernikahan, Imam Ghazali itu mengingatkan bahwa nikah itu ada plus dan minus. Kehidupan rumah tangga itu ada plus minusnya. Dalam bahasa Jawa itu anak enake, anak ora enake. Ini cara wong tua, wong kuna Jawa itu katanya nikah itu kehidupan suami istri atau rumah tangga itu enake seklenteng, susah apa enggak? Enake seklenteng, susah ketiga rendang. Enake seklenteng. Kelenteng itu apa? Biji randu ya, biji kapuk. Kecil apa besar? Kecil sekali, paling seujung jari. Itu kelenteng. Itu untuk menggambarkan kenikmatan pernikahan. Sekelenteng tok. Susah ketiga rendang. Ketiga rendang ini ibaratun antuliz zaman. Sebuah ungkapan untuk mengungkapkan periode yang lama. Jadi enaknya mugur sekelenteng. Kalau mau diameternya paling-paling setengah senti ya. Diameternya paling setengah senti. Sementara susah ketiga rendang. Ketiga ya susah, rendang ya susah. Ketiga jari nandur ora panen sebab kurang banyu. Begitu rendang ya melu susah, banjir bae mamane. Ketiga susah, mamane untuk mencari nafkah susah. Rendang ya susah karena dodolan es, bakul es kan butuh keterangan. Sementara kalau rendang kan hujan terus, nggak pernah terang, nggak pernah tidak hujan, sehingga susah. Udah susah cari cari uang, susah cari rezeki seperti ini. Pulang ketemu istri, maunya yang keluar suami. Pulang ketemu istri yang marah-marah, tidak terima dengan kondisi ekonomi yang dihadapi oleh suami dan seterusnya. Udah begitu, udah rewel, seneng marah, nggak cantik lagi mamanya. Kan susah itu bertumpuk-tumpuk. Terus saja ngomel terus. Jadi ketiga rendang susah terus. Itu gambaran afat wa faidatun nikah menurut Mbah Kakung, menurut kebijakan Jawa. Enake seklenteng, susah ketiga rendang. Kalau dibandingkan, kalau mau disandingkan kan tidak sebanding. Seklenteng berbanding ketiga rendang. Tapi Imam Ghazali tidak begitu. Imam Ghazali saat berbicara afat wa faidatun nikah, kata Imam Ghazali afatun nikah khamsah. Ya, faidatun nikah khamsah wa afatuhu salasah. Enake nikah 5, susah nikah 3. Lebih banyak mana? Banyak enaknya apa banyak susahnya? Enake 5, susahnya 3. Jadi kalau dibandingkan lebih besar, lebih banyak enaknya daripada susahnya. Saya lebih setuju Imam Ghazali. Ya nyatanya saya nikah sudah hampir 12 tahun ya masih enak sampai sekarang. Apa afatnya nikah? 3 itu kata Imam Ghazali, afatnya nikah. Yang pertama itu tahqiqul huquq az-zawjiyah. Menjalani hak suami istri, memenuhi hak suami bagi istri, memenuhi hak istri bagi suami. Ini tantangan pertama yang paling berat.
menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, memenuhi hak pasangan masing-masing. Ini yang pertama yang paling berat. Rata-rata kita kan menuntut hak, bukan memenuhi. Haknya belum, hak orang lain belum kita bayar, belum kita penuhi, tapi kita selalu menuntut hak diri sendiri. Jadi ada wajib, ada hukuk. Nah, yang berat itu memenuhi hak hak suami istri. Yang kedua kata Imam Ghazali, yang paling berat dalam pernikahan itu kasbul halal. Tolabul halal, mencari rizki yang halal. Berat. Maka oleh Imam Ghazali apresiasinya adalah bukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengapresiasi bahwa talabul halal, mencari nafkah itu sama dengan jihad jihad fisabilillah. Jadi jihad itu tidak melulu angkat senjata, angkat pacul juga jihad, angkat keranjang yang isinya adalah barang dagangan itu juga jihad. Angkat pulpen bekerja di kantor itu juga jihad. Maka pastikan bahwa rizki yang kita dapatkan, rizki yang kita perjuangkan ada rizki yang halal. Ini sebagai pondasi agama keluarga. Asluddin al-qutul halal, makanan halal adalah dasar agama. Wa 'inda dzalika, nah ketika jadi murid tadi ditempatkan di satu tempat khusus, dilayani oleh pelayan tertentu, suplai kadar sedikit saja asal memenuhi pokok makanan yang halal, karena ini menjadi dasar agama. Ketika seperti itu, guru kemudian mentalqin, mengajarkan secara langsung zikir-zikir kepada murid tersebut, agar si murid ini menyibukkan lisan dan hatinya dengan zikir itu. Dia duduk, kemudian pamannya membaca Allah, baca nanti kamu selalu baca Allah, atau subhanallah, atau apapun zikir yang menurut syekh tepat. Karena memang tidak semua zikir itu tepat bagi setiap orang. Ya terserah syekh. Ini syekh nanti yang menentukan zikirnya seperti apa. Kemudian si murid tugasnya adalah untuk secara terus-menerus melanggengkan istiqomah membaca zikir tersebut. Terus sampai tasqutu harakatul lisan. Wa takunul kalimah ka'annaha jariyatun 'alal lisan min ghairi tahrikin. Mengucapkan terus sampai gerakan lisan ini sudah tidak terasa lagi. Taskut ini gerakan lisan sudah tidak digerakkan, gerak sendiri, seperti menjadi refleks. Menjadi apa? Menjadi refleks. Terus gerakan terus sampai taskutu harakatul lisan. Jadi artinya taskutu harakatul lisan ini seakan-akan kalimat tersebut jariyah, terucapkan koyok-koyok mili nanggone lisan min ghairi tahrikin. Rumangsane orang ngobahaken tapi lisan itu obah. Nah, ini yang tahapan yang pertama setelah muwadzabah, melanggengkan zikir itu terus sampai lisan ini tidak terasa, menjadi refleks. Sudah tidak harus kita gerakkan, sudah bergerak sendiri. Terus sampai begitu terus dilakukan hatta yasqutal athar 'anil lisan, sampai lafal itu rontok. Artinya rontok, lisan ini sepertinya sudah tidak menyebutkan lagi, akan tetapi makna daripada lafal tersebut tertancap di dalam hati. Suratul lafzinya sudah masuk ke dalam hati. Jadi lafal subhanallah, subhanallah, kayaknya sudah mulutnya ini sudah umak-umik tapi nggak keluar suara. Akan tapi suratul lafzi tadi ada di dalam hati. Terus dilakukan sampai huruf-huruf itu rontok dari hati. Yang ada tinggal maknanya. Dan ini sudah menjadi inti daripada makna tersebut.
Ini yang oleh Imam Ghazali di depan juga sudah disampaikan metode ini dan capaian seperti ini. Pertama, lesan harus digerakkan dulu. Terus nanti lesan akan bergerak dengan sendirinya. Terus nanti lesan sepertinya diem, akan tetapi lafal tersebut sudah masuk ke dalam hati. Terus zikir terus sampai huruf-huruf lafal itu di dalam hati rontok, yang sisa tinggal maknanya. Maka ini berarti sudah lubbuz zikri, sudah inti zikir, sudah masuk ke dalam hati. Harus dilaksanakan seperti itu. Ya, mungkin saja bisa ada beberapa apa yang pernah kita lihat. Kalau merasakan sendiri barangkali kita belum. Tapi apa yang pernah kita lihat, umpamanya ya karena saya ini dekat, sangat dekat, dan kemudian karena menjadi anak sangat tahu kebiasaan orang tua, sehingga ya saya bisa melihat bagaimana kebiasaan orang tua saya. Umpamanya bapak saya itu, abah itu kalau ngelilir, kalau sare itu ya, ngelilir. Entah itu ngelilir kemudian bangun atau ngelilir hanya sekedar ngulet. Bahasa Jawanya ngulet, bahasa Indonesia ngulet. Ngerti ngulet ya? Ngulet ya, ngulet itu lagi tidur seperti mau bangun tapi sebetulnya enggak gitu ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Ngulet. Enggak tahu pasti ini. Ini kalau beliau ini sekedar ngulet ngelilir, itu pasti mengucapkan la haula wala quwata, pasti. Dan karena mungkin ratusan kali saya menyaksikan itu, pasti seperti itu, meskipun tidak bangun, sehingga bahwa ka'annaha jariyatun 'alal lisan min ghairi tahrikin. Jadi lesan kalau memang dia digunakan untuk berzikir secara terus-menerus, nanti dia akan berzikir tanpa digerakkan, sepertinya refleks. Ya, seperti tadi yang saya tahu, yang saya saksikan, bapak saya termasuk ahlu zikri. Beliau orangnya zikirnya luar biasa. Nah ini kalau lagi, jadi dalam keadaan menurut saya tidak sadar. Menurut saya bapak sedang dalam keadaan tidak sadar, tapi saat ngulet begitu, pasti mengucapkan la haula wala quwata illa. Bahkan saya masih ingat betul bagaimana intonasinya, bagaimana suara, bagaimana intonasi, dan saya sudah bisa menandai. Maunya tahu abah lagi tidur, saya di luar ruang, di luar kamar atau di mana. Kok dengar suara itu, saya langsung, oh ini berarti abah lagi ngulet atau ngelilir. Bisa jadi terus bangun, bisa jadi tidak. Saat beliau bersin, itu refleksnya itu bersinnya tidak. Kalau kita kan kadang baca zikir, kadang tidak. Kalau bersin zikirnya itu apa? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena dengan bersin kotoran itu keluar. Dengan bersin potensi virus yang ada di dalam ini bisa dikeluarkan. Jadi ini bagian dari nikmat bersin. Maka kita zikirnya itu alhamdulillah. Nanti yang mendengarkan kemudian menjawab yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian dijawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini saya karena emang sejak kecil ngeri. Kalau orang tua saya itu begitu jebres bersin itu langsung keluarnya alhamdulillah, tanpa ada jeda. Ya sepertinya lesan itu apakah annaha jariyatun min ghairi tahrikin. Kira-kira gambarannya seperti itu. Karena ini harus pengalaman. Ini adalah harus pengalaman. Kalau tidak pengalaman ya sulit untuk hanya kita secara lahir penjelasan Imam Ghazali ya seperti itu. Zikir terus nanti sampai lesan zikirin banyu. Banyu itu sudah tanpa digerakkan bergerak sendiri. Kayak kalau ucapan biasa kayak ngeromet. Ngeromet itu kan ngomong baik gitu ya. Kadang ada yang latah. Tahu latah ya? Kalau dikagetin, copot. Lah itu.
Itu bagian dari min ghairi tahrikin, mengucapkan itu. Nah, ini sampai pada kalimat itu masuk ke dalam hati, surahnya masih suratul kalimat. Jadi hati ini muncul Allah, Allah. Sampai nanti rontok huruf-hurufnya kalimat, yang sisa tinggal maknanya. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Tsumma la yazalu kadzalika. Terus dilakukan seperti itu. Hatta yumha anil qalbi huruful ladzi wa tabqa haqiqatu ma'nahu lazimah lil qalbi hadiratan ghalibatan alaihi. Oh, berarti ini hati telah dikuasai oleh zikir. Kalau sudah seperti ini, maka qad faragha min kulli ma siwa. Hati berarti telah kosong dari apapun selain zikir tadi. Kenapa seperti itu? Kemarin sudah saya sampaikan bahwa hati ini ibarat wadah. Ketika sudah terisi, sudah penuh oleh sudah penuh oleh satu objek. Tadi objek zikir ya, makna zikir sudah ghalibatan alal qalbi, maka hati sudah kosong dari selain zikir. Idza syaghala bi syai'in khala an ghairi ayya syai'in kan. Kalau hati ini sudah penuh dengan suatu objek, maka pasti kosong dari objek yang lain. Apapun saja yang lain itu. Jadi sudah isinya Allah saja. Kosong dari selain Allah subhanahu. Kosong dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti ini, inilah yang sedang dituju. Inilah yang dicari oleh seorang murid. Ini berarti sudah wusul ilallah. Sudah wusul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah seperti ini, maka wa inda dzalika yalzamu ayyuraqib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa al-maqsud. Wa inda dzalika lan ing dalam nalikane mengkono-mengkono. Nggih nggih. Wa inda dzalika apa wa huwa al-maqsud? Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ishtaghala, maka ing dalam nalikane ketungkul apa qalb bi dzikrillah, kelawan zikir marang Allah taala, alaihi maulur sapa Allah, wa huwa utawi al istighal bi dzikrillah, iku al maqsudu kang den sejo. Khala mongko kosong apa qalb, la mahalata ora kena ora an ghairihi saking liyane zikrillah. Wa inda dzalika lan dalam nalikane mengkono-mengkono khuluwul qalbi an ghairi zikrillah yalzamuhu wajibhu ing murid apa ayuraqiba arab yen to nginjen-nginjen sapa murid wasawisal qalbi ing pengridune ati, wasawisal qalbi ing pira-pira pengriduning ati, wal khawatira lan pira-pira kumrentege ati, allati khawatir silailati tata'allaqu kang gumantungan apa allati bidunya kelawan dunya, wa malan perkara silaima yatadzakkaru kang eling sapa murid fihi ing dalem ma yatadzakkar mau mimma saking perkara silaima qad madha kang teman-teman wis kelewat apa ma bayane ma madha min ahwalihi, nyatane saking pira-pira tingkae murid, wa ahwali ghairihi lan pira-pira tingkae liyane murid. Fa innahu mangka taman satune murid iku mahma ishtaghala ing dalam dikapan ketungkul sapa murid bisyai'in kelawan suwiji-wiji minhu saking ma, walau fi lahzatin lan senajan ing dalem mangsa kang sedhela. Khala mongko kosong apa qalbuhu atine murid aniz zikri saking zikir, fitil kal lahzati ing dalem mengkono-mengkono mangsa kang sedhela. Wa kana lan ana aidan nuqsanan, wa kana lan ana apa
istighaluhu bi syai'in minhu aidan hale padha karo khala qalbuhu 'anil dzikri ana iku nuksanan utawa kana lan ana apa qalb mah wa kana lan ana apa qalb aidan hale padha karo khuluwuhu 'anil dzikri ana iku nuksanan ati kang kurang. Fal yajtahid mongko becik nemen-nemen nono murid fi daf'i dzalika ing dalem nolak mengkono fi daf'i dzalika ing dalem nolak mengkono wasawisul qalb wal khawatir wa mahma dafa'al wasawis kullaha wa mahma dafa'alan ing dalem semangsane di kapan nolak sapa murid al wasawisa ing pira-pira pangridune setan kullaha ya sekabehane wasawis waradda lan balekaken sapa murid an-nafsa ing ati ila hadhil kalimati maring ikilah kalimah ikilah zikir ja'athu mongko teka hu ing murid apa al wasawisu pira-pira waswas min hadhil kalimati saking ikilah kalimah wa annaha mahiya wa annaha lan taman satune ka apa wa annaha lan taman satune wa annaha lan taman satune kalimah iku ma utawa teman satune waswas wasawis iku ma ini rupane ya jeneng nggih wa anna lan taman satune wasawis iku mahia ma iku apa hiya utawi kalimah wa malan iku apa makna qaulina Allah utawi maknane pengucap kita rupane Allah lafal Allah wa li ayyi syai'in lan kadue wali ayyi maknan lan kadue endi-endine faidah atau endi-endine makna kana ana apa lafal Allah ana iku ilahan pangeran wa kana lan ana sapa Allah ana iku ma'budan zat kang den sembah wa ya'tarihi lan anyar teka ing murid inda zalika ing dalam nalikane mengkono-mengkono maji'u wasawisil kalimah al-mafhum min ja'athul wasawis apa sing anyar teko khawatiru pira-pira kumrentek khawatiru pira-pira kumrentek taftahu alaihi taftahu kang buka apa khawatir alaihi ngatasé murid babal fikri ing lawange tafakkur lawange berfikir wa rubbama yaridulan terkadang tumeka alaihi ngatasé murid wa ma yaridulan terkadang tumeka alaihi ngatasé murid min wasawisi syaitani saking pira-pira waswase syaitan to pangridune syaitan apa sing tumeka ma perkara silema apa sing tumeka ma huwa kufrun pemikiran ma huwa kufrun to pertanyaan ma huwa kufrun ma iku apa? Huwa utawi ma iku kufrun kekufuran wa bid'atun lan bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahma kana lan ing dalam semangsanen di kapan ana sapa murid ana iku karihan geding lidzalika maring mengkono-mengkono ma yaridu min wasawisi syaitan wa mutasyammiran lan wong kang cancut tali wondo to wong kang nemen-nemeni li imatatihi maring buang zalik anil qalbi saking ati ya lam yadurrahu mongko ora mbebayani apa zalik hu apa mangke lam yadurrahu mongko ora mbebayani hu ing murid apa zalika mengkono khawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Agak panjang sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ketika hati sudah sibuk, penuh dengan zikrullah, maka itulah yang dituju, itulah yang menjadi tujuan seorang murid menempuh jalur atau suluku tariq ilallah. Tujuannya adalah itu. Maka ketika sudah seperti itu, hati ini akan kosong dari selain zikir. Ketika ini sudah tercapai, apa berikutnya yang harus dilakukan oleh murid? Maka murid harus ayyuraqiba wasawisal qalbi wal khawatir. Jadi murid ini harus selalu waspada. Waspada terhadap bisikan-bisikan hati, terhadap lintasan-lintasan hati. Dan ini sangat mungkin ini datang dari setan. Datang dari setan. Kenapa? Karena khawatir dan wasawisul qalbi ini terkait dengan dunia. Allati tata'allaqu bid dunya. Hati-hati. Ketika sudah hati ini sudah bisa mulazamatuz zikri, sudah bisa kosong dari selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan muncul ujian-ujian berikutnya. Ujian-ujian berikutnya adalah wasawisul qalbi wal khawatir. Pengridune ati, kumrenteging ati yang terkait dengan dunia. Mamanya, wah ini kayaknya saya udah usul kepada Allah. Usul ini berarti saya sebentar lagi menjadi wali. Wah, sebentar lagi banyak orang yang sowan. Wah, sebentar lagi saya viral. Sebentar lagi. Ini wasawisul qalb. Ini harus di-cut, harus dipotong. Dan kita harus selalu, murid yang sudah mencapai itu harus muraqabatu wasawisil qalb. Harus muraqabah, diinjen betul. Hal-hal seperti ini harus disingkirkan. Hal-hal yang terlintas. Jadi ahwaluhu wa ahwalu ghairih. Dulu wali ini juga saat dia mencapai ini dia akan mendapatkan ini. Yang disebut oleh ahwal. Ahwal itu hal-hal buah daripada zikir. Ahwal itu adalah buah daripada zikir. Jadi Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mengatakan tanawwa'atil a'mal litanawwa'ati waridatil ahwal. Amal ibadah ini macam-macam karena ahwal yang datang juga macam-macam. Nah, ini bisa jadi hal-hal seperti ini kemudian muncul sebagai waswas, sebagai ujian. Kalau kemudian kita kok berhenti di sini, maka saat itu berarti hati kosong dari zikir meskipun dalam waktu yang sangat sebentar. Dan di dalam kitab Minahus Saniyahnya Imam Abdul Mawahib Abdul Wahab Asy'arani yang bab pertama membahas tentang taubat, salah satu materi, salah satu objek yang harus ditaubati adalah ini, kekosongan hati dari zikrullah walau lahzah. Kekosongan hati dari zikir kepada Allah meskipun sebentar. Ini bagian dari noda. Karena ketika ini terjadi berarti hati pernah kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan seperti ini menjadi kekurangan hati. Hati yang tadinya sudah full untuk zikir, kemudian harus terganggu, terpotong zikirnya oleh bisikan-bisikan nakal. Dan ini datangnya dari setan. Pasti yang bawa adalah setan. Seperti yang sering saya sampaikan, menukil apa yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali di depan, bahwa setan tidak pernah lelah, setan tidak pernah bosan, setan tidak pernah berhenti untuk mengganggu kita. Yang pertama, setan mengganggu kita untuk kita tidak ibadah, tidak zikir. Udah nggak usah zikir, ngapain juga zikir, ya lapar nggak zikir juga lapar makanya. Zikir sholat ya melarang atau ora sholat ya tetap melarat. Ngapain percuma kamu sholat?
Kalau kita lulus dari ujian setan, enggak, saya harus sholat meskipun saya tetap miskin, maka setan kemudian oke, sholat silahkan. Ayo sholat. Ketika saat sholat, udah cepetan sholatnya, nggak penting kamu ini lama-lama, yang penting kan menggugurkan kewajiban. Udah cepetan. Kamu udah miskin, sholat terus, kapan kerjanya, kapan kayanya, udah cepet sholatnya. Setan akan dukung kita sholat, tapi kemudian setan ganggu agar sholat kita ini tidak tumanina, tidak khusyuk. Sholat kita diganggu. Kalau kita sudah berhasil di situ, setan berhasil kita tangkis serangannya. Enggak, saya harus sholat dengan tenang, saya harus sholat dengan tumanina, dengan khusyuk. Setan kemudian bagaimana? Apa kemudian dia keluar dan kemudian merasa kalah dan tidak mengganggu? Tidak, setan oke, sholat yang pelan, yang khusyuk. Kamu itu dilihat banyak orang, malu kan? Udah sholat gak khusyuk, cepetan, nanti kamu dinilai orang jelek. Sholatnya kelihatan tergesa-gesa. Kamu harus tenang dalam sholat, karena dilihat oleh banyak orang. Agar sholat setan itu tujuannya kita sholat pelan, tapi pelannya bukan untuk Allah, pelannya untuk dinilai oleh orang. Saat kita sudah sukses di sini, enggak, saya sholat pelan, saya sholat secara tumakninah, khusyuk, bukan karena dinilai orang, tapi karena saya dilihat oleh Allah. Oke, khusyuk, silakan khusyuk. Kamu ini enggak peduli dengan penilaian orang, khusyuk, kamu yang benar sholatnya, yang khusyuk betul. Nanti kalau kamu khusyuk sholatnya, kamu nanti jadi wali. Nanti kamu jadi wali. Wah, kamu ini udah, wah, tepuk tangan, kamu sukses, khusyuk banget. Usul kamu udah sampai, kamu udah jadi wali. Sebentar lagi banyak yang sowan, sebentar lagi kamu viral, kamu ini. Setan sampai segitunya. Ketika kita mampu menangkis serangan setan di sisi ini, kita sudah mampunya tajrid namanya. Enggak, saya ini khusyuk untuk Allah, saya betul-betul untuk Allah, dan saya tidak mencari derajat kewalian. Saya menjadi wali atau tidak menjadi wali itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minggir kamu setan. Oke, kamu memang wali yang luar biasa. Semua godaan sudah saya, semua jurus sudah saya keluarkan, ternyata kamu memang top, luar biasa. Kamu ini sudah sampai pada titik tauhid yang sempurna. Sudah sampai pada titik ini tauhid, kamu pastikan mengatakan bahwa baik dan buruk itu tidak ditentukan oleh amalmu kan? Baik dan buruk sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kamu sholat terus. Kalau Allah mentakdirkan kamu jadi orang baik, ya tetap kamu jadi orang baik. Kamu nggak sholat sekalipun, kalau Allah sudah mentakdirkan kamu jadi orang baik, kamu tetap baik. Sama-sama jadi orang baik. Sholat ya baik, nggak sholat ya baik. Ya udah, mending nggak usah sholat. Masih begitu setan itu. Nah, kalau kita sudah mampu menangkis dari semua itu, maka kemudian setan mengangkat bendera putih, mengaku mau kalah, dan kemudian sudah, ini yang oleh Al-Quran disebut sebagai ibadillahil mukhlasin. Kan setan ini pengecualian yang tidak akan diganggu oleh setan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang betul-betul ikhlas. Sudah, tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika hati ini pernah kosong dari zikir, maka disitulah kemudian kekosongan hati ini berarti kurang. Dan pada saat seperti itu, maka kita harus berijtihad untuk mengembalikan lagi zikir yang tadi sempat kosong dari hati. Ketika ini berhasil, sudah, bahwa kita sudah tidak pernah kosong dari zikir. Was-was, kalau tadi kan was-was muncul dari qalb, wasawisul qalbi. Kalau ini sudah berhasil, kita pada tahap ini kita berhasil, maka kita akan menghadapi ujian yang disebut dengan wasawisul kalimah. Was-was yang muncul dari kalimah itu sendiri. Kurang lebih was-wasnya itu muncul pertanyaan-pertanyaan inti kalimat. Mahiyah. Ini kalimat apa sebetulnya? Wa ma haqiqatu ma'nahu. Akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Wa ma ma'na qaulina Allah. Muncul, sebetulnya apa hakikat makna Allah? Apa yang
Dari sisi mana Allah ini adalah Tuhan? Dari sisi mana Allah ini adalah zat yang harus disembah? Muncul was-was, bisikan-bisikan yang muncul dari inti kalimat, yang pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bagian dari terakhir ujian seorang murid. Ini bisa ditumpangi oleh setan, tapi bisa juga dia memang betul-betul oleh Allah diberi kesempatan, diberi ruang untuk masuk ke dalam hakikat. Ini yang disebut sebagai hakikat. Kan ada syariah, ada tariqah, ada hakikat. Ada syariah, ada tariqah, ada hakikat. Jadi ada tahapan-tahapan seperti itu. Nah, ketika masuk seperti ini, maka terbukalah babul fikri. Berbeda dengan tadi yang zikir yang awal tadi. Terbukalah pintu tafakkur, perenungan makna. Nah, di sini ujian yang terakhir, rubbama yaridu alaihi min wasawisi syaitan ma huwa kufrun wa bid'atun wa ma ila dzalik. Bisa jadi kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang munculnya dari setan. Kufur itu apa? Bid'ah itu apa? Dan ini harus dikembalikan kepada syekh. Nanti di belakang akan dijelaskan. Wa mahma karihan lidzalik wa mutasyammiran li imatati 'alal qalb lam yadurruhu dzalik. Nah, dalam tahapan ini ada dua posisi. Apakah cari aman? Apakah akan meningkat? Titik amannya adalah ketika semua itu muncul asal di dalam hati. Si murid ini selalu menyingkirkan dan membenci, kata Allah gitu ya. Tidak menyukai munculnya pemikiran-pemikiran seperti ini. Dan ada semangat, ada komitmen dan konsistensi untuk menyingkirkan ini semua dari hati, maka aman. Itu titik aman. Udah, ya, seperti itu disingkirkan. Enggak. Saya tidak akan memperdalam makna apa itu Allah, kenapa Tuhan, kenapa disembah, dan seterusnya. Singkirkan. Aman. Tapi ada pada posisi itu. Ada pada posisi itu. Jadi kalau mau cari aman, katakanlah ya, titik amannya adalah singkirkan semua itu. Maka pemikiran-pemikiran seperti itu tidak akan mengganggu. Tapi manakala dibuka kemudian untuk naik ke level berikutnya, ini akan disebutkan berikutnya, maka ini kemudian diserahkan kepada syekh. Bagaimana syekh? Jadi konsultasi, disinilah pentingnya syekh sebagai guide, sebagai penunjuk jalan, sebagai hisnun hasin, sebagai orang yang akan mengamankan perjalanannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi titik amannya mahma kana karihan wa mutasyammiran li imatati dzalik atau li imatatihi lam yadurruhu dzalik. Ini titik amannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya munqasimatun ila ma ya'lamu qat'an wa hiya utawi wasawisus syaitan ma huwa kufrun, atau wasawisul kalimah ya. Wasawis yang munculnya dari kalimat dan kemudian muncul juga berikutnya wasawisus syaitan. Iku mungqasimatun kabagi ilama maring perkara silaima ya'lamu kang ngerti sapa murid ingma qat'an kelawan mesti rupane ma ya'lamu qat'an annallaha taman satune Gusti Allah iku munazzahun ten bersihakan anhu sangking ma ora rupane ngawarwi yen annallaha ya'lamu kan napa muta'addi ilama maring perkara silema ya'lamu kang ngerti sapa murid qat'an kelawan mesti ngerti yen annallaha taman satune ing taman satune Gusti Allah iku munazzahun den bersihaken anhu saking ma
Walakinna syaitana, tetapi syaitan iku yulqini ba'akan sapa syaitan zalika ing mengkono-mengkono ma fi qalbihi ing dalam atine murid. Wa yujrihi lan nglakokaken sapa setan hu ing ma ala khatirihi ing atase kumrentege atine murid. Fasyartuhu mongko utawi syarat slamete murid iku alla yubaliya arep yen to ora merduli sapa murid bihi kelawan ma. Wa yafza'alan ngungsi sapa murid ila zikrillah maring zikir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yabtahilalan depe sapa murid ilahi maring zikrullah liyadfa'ahu supayane bisa nolak sapa murid tu ing ma. Lihat fahu supaya nolak apa zikrullahu ing ma'anhu saking murid. Kama kaya dene pangandikan qala kang ngendikaken ing masapa Allah. Gusti Allah subhanahu wa ta'ala rupane dawuh fa wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazaghun fasta'il billahi innahu sami'un alim. Wa imma yanzaghannaka lan ana kalane ngridu temen ing sira minasyaitani saking syaitan apa nazaghun pangridu. Fasta'il mongko amre nyuwun kebau reksa sira billahi kelawan Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu temen satune Allah iku sami'un zat kang midanget, zat kang maha midanget, alimun tur zat kang maha ngudaneni. Wa qala lan ngendika sapa Allah taala rupane pangandikan innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina taman satuhune wong akeh sira ladzina taqau kang padha ittaqau kang padha bertakwa sapa alladzina iku idza massahum ing dalem nalikane mekenani hum ing alladzina sapa ta'ifun sak kelompok minasyaitani saking syaitan tadzakkaru mongko padha zikir padha eling sapa alladzina fa idza hum mongko ing dalem ari kalane utawi alladzina tadzakkaru iku mubsiruna padha mubsiruna padha ningali kabeh, padha sadar kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wasawisul kalimah yang juga kemudian wasawisus syaitan terbagi kepada beberapa bagian. Ada yang secara pasti si murid ini tahu bahwa Allah tidak mungkin punya sifat itu, bahwa Allah munazzahun anhu. Allah munazzahun anhu. Umpamane setan kemudian ngembo-ngembo dadi Gusti Allah gitu. Nah, pernah kan ada kisah-kisah para wali yang diganggu ketika sudah wusul, kemudian setan mengganggu menjadi Tuhan, ngaku menjadi Tuhan. Engkau sudah menjadi hamba saya. Oh iya, dengan menampakkan diri dengan sosok yang mungkin menakutkan atau mungkin sangat menarik. Wah, kamu sudah saya akui sebagai hamba yang paling baik, maka kamu sekarang harus sudah mendapatkan ampunan, sudah mendapatkan surga. Ikuti saya, pasti kamu masuk surga. Seperti kisahnya Barseso coba. Ya. Nah, ini mestinya si murid ini harus wasawis seperti ini. Ada yang termasuk ma ya'alamu qat'an annallaha munazzahun anhu. Ya contoh seperti ini. Ada sosok kemudian ngaku-ngaku menjadi Tuhan turun begitu di depan kita kelihatan pakai mata telanjang. Pastikan murid, setan kamu bukan Tuhan, minggir. Mosok Tuhan kok begitu? Kenapa? Karena sudah dibekali dengan ilmu tauhid yang cukup mendalam. Sehingga sadar bahwa ini kamu ini bukan Tuhan. Minggir. Setan kamu ini. Nah, ini yang ma ya'lamu qat'an annallaha munazzahun anhu. Tapi setan ini terus akan
menjatuhkan, akan mengirim godaan-godaan yang seperti itu ke dalam ke dalam hatinya murid. Maka untuk selamat apa yang harus dilakukan oleh murid? Fasyartuhu alla yubaliya bi. Syarat selamat itu harus tidak mempedulikan semua itu. Dah, jangan pedulikan, zikir saja. Wa yafza'a ila zikrillah. Jadi kita harus kembali kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zikir kepada Allah itulah yang akan menolak, yang akan mengusir pengeridu atau godaan-godaan syaitan tersebut. Sebagaimana ayat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Nanti akan datang berbagai ujian, berbagai bujuk rayu syaitan. Maka fasta'idz billah. Fasta'idz billah ini artinya apa? Falyafza' ila dzikrillah. Fasta'idz billah itu tetaplah, kembalilah kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa, jika bisa saja dia terkena oleh setan, jika dia kena serangan setan, maka secepatnya dia zikir kepada Allah. Fa idza hum mubsirun. Saat sudah zikir kepada Allah, maka zikir itu mengusir setan dan membuat dia terjaga kembali, sadar kembali. Wa ila ma yashku wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha